Saya sedang di Selat Bosporus. Saya sedang memperhatikan burung camar. Saya bingung kenapa burung camar ini begitu banyak. Tetapi di situ di jembatan ada yang memberikan roti. Karena itu mereka kumpul. Nah, ini persoalan. Jangan kita cari Tuhan hanya karena roti. Yesus bilang apa? Engkau mencari aku karena engkau mendapatkan roti. Kenapa kita cari Tuhan? Yang pertama, karena Dia satu-satunya jalan selamat. Yang kedua, karena tanpa Tuhan kita tidak mampu. Yang ketiga, karena Tuhan yang bisa merubah hidup kita. Yang keempat, karena hanya Dia yang akan menuntun kita ke jalan yang benar oleh karena namanya. Karena itu pastikan kita cari Tuhan bukan karena roti, bukan karena berkat, bukan karena mujizat, tapi karena kita tahu Dia satu-satunya jalan selamat. Orang yang datang kepadanya akan beroleh kepastian keselamatan. Dari Selat Bosporus, doa saya menyertai. Shalom, puji Tuhan. Memang suatu hal yang menyedihkan jika ada orang-orang yang datang kepada Yesus karena motivasi yang salah. Entah itu orang yang pindah keyakinan atau orang-orang yang memang Kristen sejak lahir, tetapi sampai sekarang mereka tidak mengenal Yesus dengan benar. Memang kita tidak bisa menyangkali bahwa sampai sekarang banyak sekali orang-orang Kristen yang hanya mengenal Yesus sebagai pemberi roti, hanya mengenal Yesus sebagai pembuat mujizat, dan yang paling menyedihkan, banyak yang mencari Yesus hanya untuk kesuksesan di dunia ini saja. Mereka tidak betul-betul mengenal Yesus yang tersalib, apa dan mengapa. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Manusia beroleh keselamatan sama sekali bukan karena perbuatan manusia, tetapi karena perbuatan Yesus Kristus. Tujuan utama hidup setiap orang percaya adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Kelimpahan secara spiritual. Yang saya mau ingatkan adalah hati-hati dengan kelimpahan yang sedemikian. Hati-hati bukan karena itu jahat. Tetapi jaga hati Bapak Ibu dan saya. Supaya kita tidak seperti, saya suka pakai istilah, tikus yang mati di lumbung. Justru ketika Bapak Ibu dan saya mengalami kelimpahan, hal-hal yang melimpah, hal-hal yang baik yang melimpah, ini kemudian kita anggap biasa. Awal-awal berapa orang yang bersyukur, puji Tuhan ya ada begitu banyak kelimpahan firman Tuhan, kami bisa dengar di sini, kami bisa dengar di sana. Lalu kemudian hari ini Bapak Ibu dan saya anggap itu biasa dan ya sudahlah nanti aja. Agak sedikit berhati-hati Bapak Ibu dengan kelimpahan yang Tuhan berikan. Karena kelimpahan yang Tuhan berikan bukannya tidak baik. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya membiarkan diri kita terus ada di dalam kebutaan secara spiritual, ini akan membunuh kita secara spiritual. Orang Yahudi adalah orang-orang yang belajar tentang Mesias. Justru ini hasrat hati mereka yang paling dalam. Berita yang paling mereka harapkan dan terus-menerus mereka pelajari adalah berita tentang Mesias. Ini pengharapan orang-orang yang sementara ditekan oleh tentara Romawi atau oleh kekaisaran Romawi. Mereka mengharapkan Mesias yang membebaskan mereka. Maka hari demi hari waktu mereka studi kitab suci, hal yang paling menarik bagi mereka adalah berita-berita yang sifatnya mesianik. Dan hari itu ketika Yesus bikin mujizat dan Yesus menyampaikan firman, yang mereka lihat dan mereka dengar, yang mereka alami adalah tanda-tanda mesianik. Dengar berita mesianik, melihat tanda, mengalami tanda mesianik. Tetapi mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengenal Mesias yang sementara berbicara kepada mereka. Bapak Ibu, mari kita lihat satu hal di sini sebelum kita melanjutkan. Pengalaman melihat, mengalami, mendengar Kristus berbicara secara langsung tidak menjamin spiritualitas Bapak Ibu dan saya menjadi baik. Sekali lagi, bahkan Yesus bicara secara langsung, orang ini mengalami mujizat, melihat mujizat, mendengar tentang mujizat. Tetapi semua hal-hal yang begitu spektakuler ini tidak menjamin mereka punya spiritualitas menjadi baik, tidak menjamin mereka kenal Tuhan dan kemudian mereka selamat. Bapak Ibu boleh lihat pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15. Mari kita lihat pasal 6 ayat 14 dan 15. Sudah alami semua. Lalu ayat 14 bagian B, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ini kan di dalam perjanjian lama Tuhan bilang kepada Musa, aku akan mengutus seorang nabi yang seperti kamu. Jadi mereka waktu bilang dia ini benar-benar nabi, berarti ini dia nabi yang dijanjikan oleh Allah kepada Musa. Lalu ayat yang ke-15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dengar Yesus bicara.
Ini bukan cuma bicara dari langit, ini mujizat paling besar ini. Allah jadi manusia, lalu Allah bicara kepada manusia. Allah bikin mujizat, Allah melakukan segala sesuatu yang spektakuler, dan tidak pernah ada lagi yang spektakuler seperti itu. Dan mereka tetap tidak paham siapa Yesus Kristus. Spiritualitas menjadi baik juga tidak, ya sombong ada. Tetapi kemudian Bapak Ibu dan saya melihat bahwa mereka tidak kenal Yesus. Bahkan mereka hanya meminta tanda yang lebih besar di dalam ayat 30 dan 31. Di dalam ayat 30 dan 31 mereka minta tanda yang lebih lagi. Mengapa? Karena memang pikiran mereka gelap. Pikiran yang gelap akan membuat Bapak Ibu dan saya itu menggunakan tuntutan-tuntutan yang sifatnya duniawi, bahkan kafir, untuk memahami firman Allah. Sekali lagi, kacamata tuntutan-tuntutan yang sifatnya duniawi, bahkan kafir, inilah yang kemudian dipakai untuk memahami tanda-tanda yang Yesus buat. Memahami segala sesuatu yang Yesus kerjakan dan Yesus firmankan. Saudara perhatikan, setelah Yesus melakukan semua itu, yang mereka inginkan adalah tanda ajaib, tetapi mereka tidak menginginkan tanda yang terbesar, yaitu Allah menjadi manusia. Yang mereka inginkan adalah kepuasan secara lahiriah, namun mereka tidak pernah menginginkan roti hidup. Mereka ingin roti lahiriah dari Yesus Kristus, tapi mereka tidak menginginkan Kristus sebagai roti hidup. Mereka menginginkan mujizat dan tanda yang lebih besar, tetapi mereka tidak menginginkan Kristus sang pembuat mujizat itu. Kenapa saya bilang ini terlalu duniawi? Ini terlalu duniawi kalau saya pakai istilah yang orang sering pakai, duniawi. Karena tidak puas hanya dengan firman Allah. Mereka tidak puas hanya dengan kehadiran Kristus. Ada firman yang sejati di situ. Ada Allah yang sejati di tengah-tengah mereka. Tetapi mereka tidak puas dengan kehadiran Allah dan firman yang disampaikan oleh Allah. Mereka menuntut lebih. Kami ingin tanda ajaib. Kami ingin perut kami dikenyangkan. Terlalu duniawi. Bahkan saya sebut ini kafir. Kenapa? Karena mereka lebih suka mujizat, mendengar dan melihat hal-hal yang bisa disebut sebagai dongeng daripada firman yang berbobot yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Firman yang keras, mereka bilang ini terlalu keras. Siapa yang bisa dengar ini? Sudah, kami tinggalkan dia. Ini kafir. Dan spiritualitas yang duniawi dan kafir inilah yang menerobos masuk ke dalam gereja hari ini. Sekali lagi, spiritualitas yang kafir dan duniawi inilah yang masuk ke dalam gereja hari ini, sehingga orang tidak puas dengan kehadiran Allah dan firman Allah. Orang menginginkan supaya Allah memuaskan dia di dalam segala dimensi hidupnya dia, tetapi dia tidak pernah merasa puas dengan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Dia tidak pernah puas dengan kehadiran firman Allah di dalam kehidupannya. Ini yang justru diabaikan. Bapak Ibu, kalau sehidup dari Bapak Ibu dan saya ini diarahkan untuk mengejar hal-hal yang lain selain dari Allah dan firman-Nya, maka Bapak Ibu dan saya akan menjadi tidak peduli kepada Allah dan firman. Bapak Ibu dan saya akan kehilangan yang terpenting di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, yaitu Allah dan firman. Dan ini spiritualitas palsu. Sekali lagi, kalau hari ini Bapak Ibu pulang dan Bapak Ibu alami mujizat, itu tidak menentukan spiritualitas Anda. Hari ini Bapak Ibu pulang dan Tuhan berkati dengan melimpah-limpah, belum tentu Allah betul-betul hadir dalam kehidupan Anda. Tetapi kalau Allah hadir dalam kehidupan Anda, Dia akan berfirman, memberikan firman Tuhan yang baik untuk menolong Bapak Ibu dan saya bertumbuh secara spiritual di dalam spiritualitas yang sejati. Tapi kalau kita fokus untuk mengejar hal-hal yang lain dan kemudian mengabaikan Allah dan firman-Nya, hal yang terpenting kita menghidupi spiritualitas palsu. Kita kira kita rohani, padahal Alkitab menyaksikan bahwa cara hidup seperti ini sama sekali duniawi, bahkan kafir. Ini bukan tanda kehidupan rohani yang baik. Seringkali kita puas dengan mengalami mujizat dan kemudian dapat berkat Tuhan, lalu kemudian kita bersaksi seolah-olah kehidupan spiritual kita sudah begitu baik, lebih dari orang lain yang tidak mengalami. Saya sakit jantung, Pak Rudi juga sakit jantung. Saya sembuh, Pak Rudi enggak. Kemudian saya akan bersaksi saya sembuh, dan waktu Pak Rudi enggak sembuh, seolah-olah saya menjadi lebih baik daripada Pak Rudi hanya gara-gara mujizat itu. Ada berapa banyak orang yang mengalami mujizat di zaman Yesus Kristus dan mereka tetap tidak kenal Tuhan? 10 orang datang. Berapa yang kembali dan berlutut kepada Yesus Kristus? Bapak Ibu dan saya bisa lihat fakta-fakta ini. Spiritualitas yang sejati ditandai oleh kehadiran Allah yang sejati dan firman Allah yang sejati. Tetapi mengapa gereja tidak menginginkan ini? Gereja lebih suka dongeng. Memang Paulus sudah bilang, lebih banyak nanti kekristenan di akhir zaman lebih suka dongeng. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu dan saya berjumpa dengan Allah yang sejati di dalam Kristus, jika roti hidup itu benar-benar ada di dalam kehidupan saudara dan saya, dan kemudian kita menikmati dia, maka kehadiran Allah, sang roti hidup di dalam hidup kita ini, akan memberikan kepuasan dan kepenuhan di dalam hidup, sehingga saudara dan saya tidak akan bergantung kepada yang lain. Entah yang lain itu mau ada, mau tidak, terserah. Itu bukan kebutuhan saya yang pertama.
Saya tidak mengabaikan kebutuhan-kebutuhan lahiriah karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mencukupkan kebutuhan-kebutuhan lahiriah. Tetapi yang saya mau katakan adalah ada masa di mana Tuhan itu membiarkan saudara dan saya kehilangan banyak hal yang seolah-olah penting secara lahiriah. Tetapi kalau dia masih ada di dalam kehidupan kita, dia masih memberi firman kepada Bapak Ibu dan saya, belajarlah puas dengan hal ini. Allah adalah harta yang paling berharga. Ya, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa pada tayangan-tayangan selanjutnya yang akan membawa manfaat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian.